Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum makan. Anak raja pergi menyelam mencari batu manikam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sama-sama awak hormati wakil dan awak pilih duduk di parlemen untuk menentukan nasib masyarakat Kampar, anggota DPRD Kabupaten Kampar. Hadir pula bersama kita malam ini Bapak Camat, Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, codek pandai, nan godang dak dimbo golau, nan ketek dak disebut namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terselenggaranya acara kita pada malam hari ini adalah kontribusi dari semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ibu-ibu yang merasa malam ini dia tidak memberikan apa-apa, sesungguhnya dia sudah berjasa. Apa pengorbanannya? Korban perasaan. Hilang sinetron 2 malam ini. Bapak-bapak yang nampaknya tidak memberikan apa-apa malam ini, mereka juga sudah berkorban. Untuk apa? Tak jadi main gaple malam ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada orang panjang umur, badan tak sehat. Ada orang sehat, mati mendadak. Kita malam ini bisa berkumpul bersama, umur masih ada, badan masih sehat, dan yang paling penting adalah istiqomah iman dan Islam. Begitu disebut iman dan Islam, langsung datang air putih dan tisu. Begitulah hebatnya iman dan Islam. Ambo ke Masjid Raya Teratak Buluh iko dulu bulan puasa, acara iktikaf malam. Jadi kalau ada masyarakat Teratak Buluh mengatakan Ustaz Somad tak pernah ke Masjid Raya, ambo pernah, cuma ndak tiba dulu. Ambo selalu lewat tausiah ke Teluk Kuantan, tausiah ke Kuntu, lewat singgah. Manusia yang paling hebat sedekah wakafnya adalah orang yang mewakafkan tanah untuk Masjid Teratak Buluh ini dulu. Kenapa? 24 jam masjid ini disinggahi orang. Walaupun tidak waktu sholat, orang singgah. Untuk apa? Ke toilet. Deknya di jalan lintas. Judul tausiah awak malam iko, Ustaz Abdul Somad tidak boleh tausiah di luar tema. Berbahaya. Membangun akhlak umat dan bersedekah. Ada orang berakhlak tapi tak mau bersedekah. Namanya bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin sampili. Ada orang berakhlak, ada orang rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, membangun masjid, tapi lidahnya kasar, tak berakhlak. Ini pun dibatalkan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan iringi sedekahmu dengan perbuatan yang menyakitkan hati, cakap kasar. Nyekolahkan anak yatim, dibayarkan uang SPP-nya, dibelikan baju baru, selesai S1 tapi cakap kasar. Anak yatim, kalau ndak Ambon nyekolahkan waang lu jual tisu kini waang lampu merah. Sakit hati orang. Jadi mesti seimbang antara akhlak dengan sodakoh, bukan somat. Seimbang antara akhlak dengan sodakoh.
Banyak orang mengatakan akhlak itu adalah etika. Kok banyak orang tidak paham. Akhlak dengan etika itu sama. Oh, tidak sama. Etika itu kesepakatan orang. Makanya ada namanya etika jurnalistik, kesepakatan wartawan. Tidak boleh menyebut nama orang berinisial N, berinisial K. Itu kode etik jurnalistik. Ada namanya etika pramugari di pesawat, ramah betul, macam-macam, senyum. Waktu di pesawat, turun dari pesawatnya tidak kenal sama awak. Sedangkan akhlak tak sama dengan etika. Kalau etika ini manusia membuatnya, sedangkan akhlak ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu akhlak ini walaupun dia sama-sama datang dari Allah, tapi cara menerjemahkannya di tengah masyarakat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Itu ada pembagian kertas, bukan arisan. Itu kalau ada nanti yang mau ditanyakan, tolong pertanyaannya yang terkait dengan akhlak dan sodakoh. Pertanyaan apapun bebas, tapi terkait dengan agama Islam. Jangan bertanya yang kira-kira tidak ada hubungan dengan amal soleh. Tak menambah amal, tak mempengaruhi amal. Contohnya, Ustadz tolong sebutkan Nabi Adam sama Hawa nikah pak kuahnya siapa? Nah, itu kan apa hubungannya sama amal awak? Terkait dengan kurban, di awaklah doke kurban. Nah, ini pentingnya akhlak. Jadi sekarang banyak anak-anak muda ini tidak mengerti akhlak, adat, sopan santun, tata krama. Jadi Ustadz somad dimuliakan, dihormati. Ambo bukan ulama. Ambo masih pelajar yang selalu belajar. Bahkan malam minggu pun ambo kalau dari rumah niatnya belajar. Sebab kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang datang malam ini, iko malam libur kan, hari Jumat, malam Sabtu, weekend, hari akhir pekan, mestinya malam ini duduk santai di rumah. Tapi dimanfaatkannya untuk datang tablik akbar, pengajian, niatnya belajar menuntut ilmu, maka semua yang datang malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tapi sesudah pengajian langsung balik ke rumah. Jangan singgah lo nonton main segala macam, balik jam 2. Ditanya dek bini, kok balik jam 2? Jihad. Nah, kok bukan jihad, kok jahat. Curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi ambo dimuliakan luar biasa. Ustaz Somad kalau bisa datangnya sebelum sholat isya. Dek apa? Sebab ada masyarakat teratak buluh ingin menjamu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tidak usah lambo sawi apa lauknya, community Elio dosa kan. Yang penting luar biasa lah. Susah disebutkan dengan kata-kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ambo citokan rasanya, tentu rasa ambo, rasaku belum tentu rasamu. Tapi yang penting, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu mau menengok orang beriman, tengoklah bagaimana dia memuliakan tamu. Lalu sesudah acara silaturahim, diperkenalkan dengan datuk-datuk nenek mama awak. Awak ditetak buluh iko bukan masyarakat uang dalam hutan yang tidak punya budaya. Maka sebelum makan itu diisi dengan pantun, apa nama istilah? Nah, basiacung. Oh, Masya Allah, udah direkam tadi, akan diupload ke internet. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau perlu awak buat musabakoh. Selama ini kok musabakoh baca kitab kuning, musabakoh tilawatil Quran, beko buat musabakoh basiacung. Setuju?
Kalau tidak, anak-anak awak tidak paham. Mereka kehilangan tradisi. Kalau sudah masyarakat anak muda kehilangan tradisi, kehilangan tokoh, kehilangan adat istiadat, maka dia akan menerima adat istiadat yang datang dari luar. Yang akan ditirunya artis Korea. Balumbo-lumbo minum jus bengkoang, dia putih. Rambut dicat macam mana bentuk artis Korea, begitulah dia. Dan na'udzubillah, banyak artis-artis yang ditampilkan ini adalah agen-agen LGBT, homoseksual. Karena dana yang disebarkan luar biasa. Diiklankan, kedutaan Inggris mengibarkan bendera LGBT di kedutaannya. Dan kita tidak bisa mengintervensi karena tanah itu sudah dianggap wilayah dia. Padahal dalam Islam diajarkan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, robahlah tangan yang punya kekuasaan, katakan bahwa itu mungkar, tak boleh. Fa illam yastati, tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah, sampaikan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, diam. Diam itu adalah selemah-lemahnya iman. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Itulah maka orang bongi ke ambo de ambo tausiah menceritakan tentang haram LGBT, sekuler, liberal, komunis, ateis. Kau mereka bonginya sakit hatinya kambo, disebutnya ambo radikal, teroris, ISIS dan lain-lain. Mereka mau kita ceramah yang menenangkan saja. Ceramah yang paling menenangkan adalah, jamaah sekalian, judul ceramah awak malam itu adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. Anak muda kita jadi homo, sabar. Anak-anak muda kita jadi bencong, sabar. Negeri awak diotak-atik, diobok-obok, sabar. Kalau begitulah pejuang-pejuang kita dulu, kita tidak merdeka hari ini. Belanda membuat hidung kita ini ditusuk pakai tali, ditarik, maka ada istilah lembu cucu hidung. Tidak melawan, tapi ulama melawan. Mereka berjihad, maka kita merdeka. Setelah Belanda pulang, Jepang pulang, bukan berarti perjuangan kita ringan, makin berat. Kalau dulu jelas Belanda, ko Belandonya, iko Jepangnya, iko Portugisnya, kini warna kulitnya sama dengan warna kulit awak, hidungnya sama pesa candu awak, tapi isi utaknya mengiklankan LGBT, mengajarkan akidah yang tak sesuai dengan akidah Islam, merusak keyakinan, mengatakan semuanya benar. Padahal dalam Islam diajarkan innad dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tak memilih jalan Islam, falai yuqbala minhu, kalau dia mati dia tak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Itulah maka awak pagi, petang, siang dan malam berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Apa makna husnul khatimah? Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi berakhlak yang pertama itu adalah berakhlak kepada Allah Ta'ala. Berakhlak kepada Allah, besarkan Allah. Berakhlak kepada Allah, tauhidkan Allah. Apapun yang terjadi, katakanlah qul huwallahu ahad. Angkat tangan, katakan Allahu Akbar. Itu berakhlak. Banyak orang berakhlak kepada manusia, sopan santun, tapi tak berakhlak kepada Allah. Ustaz Somad, bagaimana kalau kita cara mencari menantu laki-laki yang berakhlak? Alhamdulillah Ustaz, menantu hamba kau berakhlak, sopan, suaranya lembut, baik, tapi tak sembahyang. Sedang kepada Allah aja dia tak berakhlak, bagaimana dia berakhlak kepada manusia? Nabi menyuruh dia solat, muru auladakum bis solat, suruh anak kamu solat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun solat. Apa maknanya? Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyerahkan hidupnya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Ompek yang awak serahkan kepada Allah di awal sembahyang, di ujung sembahyang pun ompek juga yang awak serahkan. At-tahiyatul
mubarakatun, salawatun, thayyibatu. Awal salat ampe, ujung salat pun ampe. Khulafa Rasyidin pun ampe. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan masya Allah suku di Teratak Buluh pun ampe aja. Melayu, Caniago, Piliang, Melayunya 2. Maka ampe. Dan ampe itu ada tugasnya. Ada yang bertugas sebagai imam, ada yang bertugas sebagai khatib, ada yang bertugas sebagai Bilal, ada yang bertugas sebagai malin yang berdoa di Tompek Kenduri. Apa maknanya? Bertanggung jawab dalam bidang agama. Dalam satu hembusan nafas uang Teratak Buluh, inyo beradat istiadat, inyo berpegang kepada nenek mama, tapi juga dalam adat istiadat itu inyo memakaikan itu kepada agama Allah. Maka disebutlah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jadi setiap suku ini dia beradat kepada manusia, beradat juga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin suku-suku itu meninggalkan tanggung jawab. Dia akan mendidik calon-calon imam, mendidik calon-calon khatib. Kalau memang satu suku ditugaskan sebagai khatib, khatib artinya berkhutbah, khutbah artinya ceramah. Kenapa Ustaz Somad berani jadi khatib malam itu? Kenapa berani ceramah? Iko namanya PJ, pejabat sementara. Sama tadi waktu sembahyang Isya, sholat Isya di rumah Sahibul Bait, waktu ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad masuk jadi imam. Ketua ambo nama tugas jadi imam. Kau kan Caniago. Kenapa ambo maju? Lah dapet titah, lah boleh maju ke depan. Jadi apa maknanya? Mesti ada paham memahami adat istiadat. Kalau tidak nanti kita akan menjadi orang yang tak beradat. Alhamdulillah awak masih punya nenek mama, masih ada datuk-datuk yang menjelaskan kepada anak kemanakan, sehingga anak kemanakan ini menjadi paham bahwa dia dalam satu hembusan nafas dia beradat, dia beragama, beradat tidak meninggalkan agama, beragama tidak meninggalkan adat. Karena ada yang tak baik sudah disaring oleh para ulama. Itulah maka masjid ini tetap tegak berdiri. Kenapa? Dan ompek itu masih tetap ada. Imamnya ada, khatibnya ada, bilalnya ada, malinnya ada. Di tempat lain inyo imam, inyo khatib, inyo bilal, inyo baca doa, inyo makmum, inyo membersihkan WC, inyo juga ngepel. Bapak Ibu boleh tersenyum, Bapak Ibu boleh tertawa. Nah, nambo citokan kok hok apa hak? Fakta nyata atau cito bual-bual semata? Memang ada di tempat lain. Ditugaskan orang khusus menjaga masjid. Inyo na azan, inyo na iqamat, inyo na imam, inyo juga jadi makmum. Tarawih memang ramai orang, tapi pemain naturalisasi. Habis Idul Fitri hilang sudahnya. Tapi di Masjid Raya Teratak Buluh, masya Allah, tabarakallah. Dari sejak dulu ambo tausiah ke siko, bulan puasa malam-malam iktikaf anak-anak muda penuh masjid. Sampai malam itu makin penuh. Ambo sangko ada pasar malam tadi. Mudah-mudahan istiqomah awak sampai hari akhirat insyaallah. Jadi memang mesti adonan dituakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tompek bersanda, daunnya tompek benaung, akarnya tompek berselo. Itulah nenek mama, itulah datuk-datuk, itulah nenek dulukan. Banyak di tempat lain nenek mama tidak bisa menjadi batangnya tompek bersanda, daunnya tompek benaung, akarnya tompek berselo. Kenapa tidak bisa? Karena dia sudah menjadi pohon bonsai. Pohon bonsai kok kete. Ini hanya bisa ditengok, dilihat, dinikmati, tapi tidak bisa menaungi dan melindungi. Malam itu Ustaz Abdul Somad disambut oleh nenek mama, disambut oleh Pak Camat. Walaupun adat istiadat awak lebih tua daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah masyarakat Riau bergabung dengan Indonesia tahun 1946, sejak itu awak menjadi warga negara Indonesia yang sebelum